Kira-kira apa persamaan dari benda-benda ini? Baterai sama lambung, sabun sama soda kue, cuka sama kopi, dan pemutih baju sama odol. Kalau kalian bisa langsung jawab, berarti konten hari ini seharusnya bakalan menarik buat kalian. Kalau belum bisa, tetap menarik karena pasti ada hal baru buat dipelajarin. Kalau ada orang yang ngomong bahan kimia, pasti kita udah parno duluan kan? Karena kita mikirnya itu adalah sesuatu yang berbahaya. Padahal tahu nggak sih, sebenarnya banyak loh bahan kimia yang datangnya dari sumber-sumber alami, dan ada juga bahan-bahan kimia yang buatan manusia, tapi berguna buat kita. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu lebih lanjut dengan belajar tentang asam dan basa. Let's go! Ah, masa iya sih ada bahan kimia yang nggak berbahaya? Oh, namanya aja udah nyeremin gitu. Pasti episode kali ini hoax nih atau nyari-nyari sensasi doang. Apa nggak sebaiknya dilaporin aja? Tapi tunggu dulu, sebelum kalian tekan tombol lapor, kalian perhatiin dulu nih produk-produk yang ada di sini nih. Kalian pasti setuju dong kalau misalkan kita bilang bahwa produk-produk ini sangat berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Percaya nggak kalau produk-produk ini sebenarnya merupakan bahan kimia? Yoi, bener banget. Bahan-bahan kimia yang ada di sini semuanya berwujud larutan atau paling nggak bisa dilarutin di dalam air. Nah, bahan-bahan kimia seperti ini bisa dikelompokkan jadi dua kelompok, yaitu asam dan basa. Semua yang kalian lihat di sebelah kiri itu adalah asam, dan semua yang kalian lihat di sebelah kanan itu adalah basa. Suatu zat itu dibilang asam kalau di dalam air dia melepas ion hidrogen, dan dibilang basa kalau di dalam air melepas ion hidroksida. Zat-zat yang bersifat asam rasanya tuh cenderung ya asem, sementara zat-zat yang bersifat basa rasanya cenderung pahit dan licin di kulit. Perhatian dulu tapi nih ya, meskipun tadi dibilangin rasanya gimana kalau di mulut dan di kulit, jangan sekali-kali mengonsumsi zat-zat yang jelas bukan bahan makanan atau menyentuh yang bukan untuk disentuh. Akibatnya bisa berbahaya atau bahkan fatal. Oke, tadi itu kan teori doang ya. Sekarang gimana caranya kita bisa mengamati langsung dan nentuin kalau suatu zat itu termasuk asam atau basa? Tenang aja, kita bisa langsung lihat lewat demonstrasi berikut. Gaspol! Cara paling ampuh buat nentuin asam basa adalah tes lakmus. Untuk tes ini yang kita perlu adalah kertas lakmus merah dan biru, larutan yang mau kita uji, dan wadah supaya nggak berantakan. Sedikit info tentang kertas lakmus. Kertas ini sebenarnya adalah kertas saring yang udah nyerap pigmen atau zat pewarna tertentu yang pada awalnya diambil dari beberapa spesies lumut kerak atau lichen. Oke, di sini ada cuka makan, larutan soda kue, sama air minum. Kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau misalnya masing-masing cairan ini ditetesin ke lakmus merah sama lakmus biru? Yuk kita cari tahu. Di baris pertama kita tetesin cuka makan, dan kita lihat bahwa lakmus merahnya tetap merah, tapi lakmus birunya berubah jadi merah. Terus di baris kedua kita tetesin larutan soda kue, dan kita lihat lakmus merahnya menjadi biru, sementara lakmus birunya tetap biru. Dan yang terakhir, di baris ketiga kita tambahin air, dan kita lihat lakmus merahnya tetap merah, sementara lakmus birunya tetap biru. Pigmen di dalam lakmus bisa bereaksi dengan asam dan basa. Kalau dia kena asam, maka reaksi yang terjadi bakalan membentuk produk yang berwarna merah. Sementara kalau dia kena basa, maka produknya akan berwarna biru. Ini artinya cuka makan bersifat asam, sementara soda kue bersifat basa, dan air minum bukan asam ataupun basa. Zat-zat yang bukan asam atau basa kita sebut dengan netral. Selain kertas lakmus, ada juga beberapa bahan makanan yang bisa dipakai untuk tes asam basa. Salah satu yang paling gampang ditemuin di dapur adalah kol ungu. Dan salah satu yang warnanya paling bagus adalah kembang telang. Kita bakalan demonstrasi pakai dua-duanya ya. Sedikit info tentang kol ungu sama kembang telang. Kalau direbus, kedua tanaman ini bisa ngeluarin warna ungu atau biru yang asalnya dari pigmen bernama antosianin. Pigmen inilah yang ngasih warna ungu, biru, atau merah ke beberapa jenis tanaman, termasuk bunga-bunga kayak anggrek dan tulip, dan buah-buahan kayak manggis, anggur, dan terong. Pengaturannya mirip kayak demonstrasi sebelumnya, tapi kali ini yang di kolom kiri ada hasil rebusan kol ungu, dan yang di kolom kanan hasil rebusan kembang telang. Dan sama kayak yang tadi, di baris pertama kita akan tetesin sedikit cuka makan, dan kita lihat yang di kol ungu, airnya berubah menjadi warna pink.
Yang dikembang telang, airnya juga berubah menjadi warna pink. Dan ini setelah reaksinya selesai. Yang dikol ungu berubah betul-betul jadi pink, dan yang dikembang telang berubah menjadi keunguan. Di baris kedua, kita tetesin sedikit soda kue. Dan kita bisa lihat sedikit bahwa yang dikol ungu itu berubah menjadi agak hijau, dan yang dikembang telang jadi agak birunya jadi agak lebih terang ya. Setelah reaksinya selesai, kita bisa lihat yang kol ungu berubah menjadi kebiruan, dan yang kembang telang berubah menjadi kehijauan. Akhirnya di baris ketiga kita tambahin air minum, dan ya kita lihat nggak terlalu ada perubahan ya. Bahkan kita bisa bilang nggak ada perubahan sama sekali. Sama kayak pigmen di lakmus, antosianin bisa bereaksi dengan asam dan basa. Kalau kena asam, antosianin bisa jadi merah. Sementara kalau kena basa, antosianin bisa berubah menjadi kuning atau bahkan hijau. Hasil tes ini pun nunjukin kalau cuka makan bersifat asam, soda kue bersifat basa, dan air minum bersifat netral. Zat-zat yang bisa menentukan asam basa kayak lakmus, kemudian kol ungu, kembang telang, disebut sebagai indikator asam basa. Ada beberapa indikator asam basa lain yang kita bisa pakai di rumah, misalkan kulit apel merah, bawang bombay, dan kunyit. Silakan kalian coba di rumah dan tentuin sendiri hasilnya seperti apa. Oh iya, perhatian lagi nih ya, kalau kita mau ngetes asam basa dari zat-zat yang bukan bahan makanan, pastiin kita nggak menggunakan alat-alat buat makan. Jadi mungkin kita nggak pakai gelas atau sendok atau mangkok, tapi kita bisa pakai kaleng bekas atau kantong plastik bekas. Pokoknya alat-alat yang buat makanan jangan sampai ketemu bahan-bahan yang bukan makanan. Kayak yang teman-teman bisa lihat di sini, asam dan basa itu bisa ditemuin di sekitar kita. Yang bisa dilihat di sini itu adalah bahan-bahan rumah tangga. Di sini ada cuka, di sini ada air aki, ini teh, kemudian ini ada soda kue, ada pembersih pipa, dan ada juga sabun. Yuk kita lihat beberapa dari antara mereka. Yang pertama, pemutih baju. Meskipun nggak ada di sini, tapi kalian tahu lah ya pemutih baju kayak gimana. Nah, pemutih baju adalah basa kuat dengan nama kimia natrium hipoklorit. Warna pada noda di baju muncul karena ikatan kimia antara molekul-molekul noda itu sendiri. Pemutih bisa mutusin ikatan-ikatan kimia ini. Akibatnya nodanya kehilangan warna meskipun sebenarnya masih ada di sana. Tapi mesti hati-hati kalau pakai pemutih, jangan pakai terlalu banyak ya, karena pemutihnya bisa nyerang ikatan kimia di dalam baju dan celana kita. Akibatnya nanti bajunya atau celananya warnanya jadi pudar juga. Yang kedua, air aki. Meskipun dia kelihatannya kayak air biasa, tapi sebenarnya ini adalah asam kuat yang dikenal sebagai asam sulfat. Gunanya asam sulfat adalah sebagai elektrolit atau larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kalau kita celupin logam timbal dengan simbol Pb dan timbal oksida PbO2 ke dalam asam sulfat, bakalan terjadi aliran elektron dari timbal oksida ke timbal, dan ini mengakibatkan terjadinya arus listrik. Asam sulfat merupakan asam yang berbahaya. Kalau konsentrasinya rendah, mungkin dia cuma bisa membuat iritasi di kulit. Tapi kalau konsentrasinya tinggi, dia bisa merusak semua benda yang bersentuhan dengannya. Kalau kalian lihat ada aki mobil yang bocor, jangan sentuh apa-apa dan segera lapor ke orang tua kalian. Yang ketiga adalah soda kue. Soda kue adalah basa lemah dengan nama kimia natrium bikarbonat. Kalau soda kue ketemu asam, misalkan air lemon, krim tartar, atau yogurt, reaksi kimia yang terjadi bakalan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang membuat adonan roti atau kue bisa ngembang. Kalau dalam bikin roti atau kue kita pakai soda kue terlalu sedikit, adonannya bisa bantet, nggak naik. Sementara kalau misalnya terlalu banyak, nanti roti atau kuenya ada rasa-rasa logam yang pahit dan nggak enak. Makanya pakai soda kue pun juga harus sesuai dengan takaran yang udah ada di resepnya ya. Sekarang kalian pastinya udah dapet ilmu lebih banyak tentang asam dan basa. Nah, saatnya kalian coba tantang diri sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar kalian. Pertanyaan pertama, dengan cara apa lagi kita bisa membedakan asam dengan basa? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita tidak bisa melakukan tes lakmus hanya dengan menggunakan lakmus merah atau lakmus biru? Dan kita udah sampai di akhir episode hari ini, jadi kita rangkum dulu ilmu yang kita dapat dalam 3 poin penting. Poin pertama, asam melepas ion hidrogen dalam air. Basa melepas ion hidroksida dalam air. Poin kedua, tes lakmus dilakukan untuk menentukan sifat asam atau basa suatu zat yang belum diketahui.
Poin ketiga, zat yang dapat membedakan asam dan basa disebut indikator asam basa. Lakmus dan antosianin merupakan indikator alami. Ada juga indikator sintetis yang dibuat di laboratorium. Contohnya fenolftalen, metil merah, dan bromotimol biru. Untuk jawaban dari pertanyaan minggu ini, betul atau salah asam itu beracun, basa itu aman? Sama sekali salah. Ada zat asam yang tidak beracun dan digunakan sebagai bahan makanan. Dan sebaliknya, ada zat basa yang beracun meskipun dalam jumlah yang kecil. Pada intinya, apakah sebuah zat beracun atau enggak, itu nggak tergantung sama asam atau basa. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode hari ini. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitar kalian. Bye!